Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 2005112267. Saya dari kelas PKU 2B. Baik, masuk dari video ini, saya akan melakukan tugas budaya Melayu Riau, yaitu tentang apa itu tunjuk ajar Melayu. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Apa itu tunjuk ajar Melayu? Tunjuk ajar Melayu adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat khas, mengandung nasihat, amanah, petuah, dan nilai-nilai tunjuk ajar dan keteladanan, yang mengajak manusia ke jalan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjuk ajar Melayu ini didasarkan pada tradisi, budaya, dan kehidupan orang-orang Melayu yang sangat erat kaitannya dengan tradisi Islam. Tunjuk ajar Melayu telah diakui oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan menetapkan tunjuk ajar Melayu sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tunjuk ajar Melayu terdiri dari 25 pokok pikiran utama atau yang dikenal dengan istilah pakaian 25. Beberapa sifat dari 25 tersebut diantaranya sifat tahu asal mula jadi, sifat tahu berpegang pada yang satu, sifat tahu membalas budi, sifat hidup bertenggangan, sifat mati berpegangan, sifat tahu kan bodoh diri, sifat tahu diri, sifat hidup memegang amanah, sifat benang arang, sifat tahan menentang matahari. Lalu, manfaat tunjuk ajar Melayu. Manfaat atau fungsi tunjuk ajar Melayu disebutkan cukup banyak, di antaranya adalah sebagai pegangan, sebagai azimat, sebagai pakaian, sebagai rumah, sebagai tulang, sebagai jagaan, sebagai amalan, sebagai timbang-timbang diri. Sementara bagi mereka yang melanggar nilai-nilai untuk ajar tersebut, dikatakan akan tidak jadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak dipilih, tidak diberkahi, tidak disayangi. Butir-butir yang terkandung dalam tunjuk ajar Melayu seringkali disandarkan pada pernyataan kata orang tua-tua dulu. Wawasan pengalaman yang didapati oleh orang-orang terdahulu melalui dua sumber, yakni bacaan terhadap alam melalui interaksi ekologis, serta bacaan terhadap kitab-kitab otoritatif. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, tafsir-tafsir tersebut semakin kekal karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama dan aulia mengekalkan lagi isi setiap tafsir dari butir tunjuk ajar yang ada. Pada kondisi ini tak heran jika tunjuk ajar Melayu memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dijadikan sebagai rujukan dan patokan utama untuk kesadaran moralitas, serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional. Lalu tunjuk ajar Melayu di dalam pemimpin yang berumah dalam musyawarah. Dalam tunjuk ajar Melayu, berdasarkan posisi dan fungsi pemimpin sekurang-kurangnya menjadi inisiator dari suatu kerjasama, sebab yang dikatakan pemimpin atau didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting atau dituakan oleh orang banyak dan dikemukakan oleh orang ramai atau diangkat menurut adat atau dikukuhkan menurut lembaga yang dikatakan pemimpin. Berkata lidahnya masin, bercakap pintanya kabul, melenggang tangannya berisi, atau menyuruh sekali pergi atau menghibau sekali datang dan melarang sekali sudah. Dalam suatu masyarakat, bahkan negeri, pemimpin memiliki berbagai kelihayan mengatur dan mengarahkan, yang menimbang sama berat atau yang menyukat sama pepas atau yang mengukur sama panjang, dan yang menakar sama penuh, yang menyimpul sama mati, atau yang menyimpai sama kuat, atau yang mengikat sama-sama kokoh. Dalam ungkapan lain,
Untuk menjaga agar kerjasama dapat berjalan baik, mungkin Tunjuk Ajar Melayu menyebutkan bahwa seorang pemimpin dapat meluruskan sesuatu sesuai dengan keinginan bersama, yang berbongkol di tarahnya atau yang kesat di ampelasnya, atau yang menjungkat diratakannya, atau yang miang dikikisnya, atau yang melintang diluruskannya, atau yang menyalahkan dibetulkannya, atau yang tidur dijagakannya, atau yang lupa diingatkannya, atau yang sesat diunutnya, atau yang hilang disawangnya. Seorang pemimpin menjadikan musyawarah dan mufakat sebagai hal-hal yang wujud. Melalui metafora rumah dan tempat, musyawarah maupun mufakat tak pelak lagi dipandang sebagai hal yang vital seorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut terungkap dalam ungkapan yang dikutip budayawan Riau. Menyadari pentingnya pemimpin dalam kehidupan manusia, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berumah tangga, dan sebagainya, maka orang Melayu berusaha mengangkat pemimpin yang lazim disebut orang yang dituakan oleh masyarakat dan kaumnya. Pemimpin ini diharapkan mampu membimbing, melindungi, menjaga, dan menuntun masyarakat dalam arti luas, baik untuk kepentingan hidup duniawi maupun untuk ukrawi. Pemimpin seperti ini akan mampu memberikan kesejahteraan lahiriah dan batiniah bagi masyarakat bangsa. Negaranya lebih lanjut disebutkan yang dikatakan pemimpin mau menampin tahan berlenjin, mau bersakit tahan bersempit, mau berteruk tahan terpuruk, mau berhempit tahan berlengit, mau berusaha tahan berlelah, mau berpenat tahan bertenat, mau berkurang tahan bergumbang, mau bertungkus lumus tahan tertumus, mau ke tengah tahan menepi, mau memberi tahan berbagi, mau berusaha tahan merugi. Dengan peran dan fungsi pemimpin seperti dikemukakan di atas, seorang pemimpin dalam alam Melayu memang harus amanah. Konsep amanah yaitu kepercayaan yang menjadikan seseorang untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya hal yang diamanahkan kepadanya, tidak saja dari orang-orang yang dipimpinnya, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam karakter ini, amanah mengandung setidak-tidaknya 3 keunggulan, yakni amal, asin, asu. Pemimpin amal memiliki perilaku yang baik sehingga menjadi modal utama dalam suatu kepemimpinan yang dapat dipercayai oleh masyarakat. Pemimpin asin, pemimpin yang selalu mengatakan apa yang sebenarnya tanpa menutupi atau berusaha terlihat baik. Pemimpin selalu membuktikan perkataannya dengan perbuatan yang nyata. Sedangkan pemimpin asu mengutamakan kepentingan negeri dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, menjalankan tugas sebagai suatu amanah yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya, rela berkorban dan arif dalam bertindak.